Shalom adik-adik, mari kita ikuti ibadah sekolah minggu hari ini ya. Dan jangan lupa jawab pertanyaan seperti biasa. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Iya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Kita berjumpa lagi di minggu pagi ini dengan ceria. Kita berkumpul, jangan ada yang kemana-mana. Kita seperti biasanya kita mulai Coba bernyanyi. terus kita bernyanyi dulu. Tapi sebelum itu ingat kita harus berdasarkan apa dulu? Iya, kitabnya. Ini semangat. Itu benar. Tapi ini satu lagi yang hatinya. Iya. Baik, kita akan memulai memuji Tuhan dengan judul lagu Memuji Tuhan selalu. Hidup seperti doa. Iya, Maria itu benar berarti kosong. Iya, kita tidak mau kosong kan? Hari ini kita diisi oleh Firman Tuhan. melalui pujian dan mendengarkan. Iya, baik kita akan Posisinya masih tetap ingat. iya Harus tetap kita berdiri. masih tetap berdiri. Judulnya Maria hidup seperti doa. Hidup seperti doa. Ayo bernyanyi semua. Baik, untuk memasuki ibadah kita persiapkan diri jemaat yang pertama sekali dari nomor berapa kayu? Dari nomor 95. Sudah dipersiapkan adik-adik? Apa judul lagu Kidung Jemaat nomor 395?
bernyanyi dari nomor 300 Hidup Jemaat 395 ayat 1 dan 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah kasihanilah. Ya Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, hukum Taurat pada minggu hari ini adalah titah pertama beserta maksudnya. Semua pasti sudah hafal kan isi titah pertama? Semua. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama 2 ayat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin, dan percaya terhadap Allah, daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Apa hukum Taurat atau titah kita hari ini? Kita lanjut bernyanyi dari nomor 413 Hidup Jemaat ayat 1 dan 2. Jangan lupa lagi ayat 1 dan 2. Ya, kita berdiri. Silakan. dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik, adik-adik, kita akan membaca ayat bulanan, yakni bulan berapa sekarang? Bulan November. Ayat bulanannya sudah ada yang tahu?
5 ayat 24. Sudah dapat Alkitabnya dibuka? Amos itu kitab perjanjian lama. Ya, perjanjian lama. Amos 5 ayat 24 kita baca bersama-sama. Tetapi dialah kalian bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Sekali lagi 2 ayat. Tetapi dialah kalian bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan berbahagia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, sebelum kita memasuki dengan kontemplasi, kita bernyanyi lagi mengikut Yesus Keputusanku. Ya, semangat lagi. Sekarang kita akan mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkan aku percaya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ini kita kembali bernyanyi. Coba kita pustikan dulu. Dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dengan judul Ikut Dikau Saja Tuhan. Baca ya. Yuk. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, yang kami kenal melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami, hingga kami masih dapat beroleh kesehatan hingga pada saat ini ya Tuhan. Sebentar lagi juga ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati pikiran kami, sehingga kami dapat mendengar, memahami, dan melakukan firman-Mu ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom Mama. Iya.
Sebelumnya, sebelum abang menyampaikan firman Tuhan, ada baiknya abang memperkenalkan diri abang terlebih dahulu, agar adik-adik yang di rumah tidak penasaran, siapa sih abang yang ada di video ini? Nah, maka dari itu abang akan memperkenalkan diri abang. Perkenalkan, nama abang Elton Forales Herianto Sinaga, atau nama panggilan abang Elton Sinaga. Mama abang Boris Situmorang. Abang adalah mahasiswa STT HKBP Pematang Siantar yang nantinya akan menjadi pendeta seperti Amang Pendeta Esron dan juga Amang Pendeta Batara Tampu Bolon. Ya, demikian perkenalan dari abang. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah bagi kita hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-119 ayat 1 sampai 8. Udah buka Alkitabnya adik-adik? Sudah, Ama. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Mazmur adalah kitab dari Perjanjian Lama. Ya, Perjanjian Lama. Abang akan membacakannya untuk kita. Adik-adik di rumah juga ikut membacanya ya. Iya, abang akan membacakan untuk kita semua. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Kiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-amati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, jangan tinggalkan aku sama sekali. Ya, demikian firman Tuhan. Nah, sebelum kita memasuki lebih memahami firman Tuhan ini, abang ingin bertanya kepada adik-adik di rumah, siapa yang ingin hidupnya berbahagia? Tunjuk tangan. Iya, mungkin abang yakin kita semua ingin hidupnya berbahagia. Tidak ada adik-adik yang ingin hidupnya susah, tidak ada yang hidupnya dipengen jadi hidup menjadi orang yang tidak berguna. Iya, itu semua harus kita lakukan dengan berbahagia. Nah, kita semua sudah tentu tadi ingin berbahagia seperti orang-orang kebanyakan, berbahagia karena atas pencapaiannya. Nah, ada ini adik-adik sekolah minggu yang bahagia karena dia bisa naik kelas. Ada yang bahagia karena dia mendapat juara 1, 2, 3, 4, atau sampai yang kelima. Terus ada juga ini adik-adik yang bahagia karena masih bisa sekolah meskipun dari rumah atau secara daring. Nah, semua itu bisa membuat kita menjadi bahagia. Sekarang abang ingin tanya, adik-adik di rumah bahagia enggak kalau masih bisa melakukan sekolah minggu dari rumah hingga pada saat ini? Ya, mungkin abang rasa jawabannya ada yang mengatakan, ya aku bahagia bang karena bisa melakukan ibadah sekolah minggu meskipun dari rumah. Karena begitu, aku masih bisa melihat abang-abang dan kakak-kakak sekolah minggu yang baik-baik. Aku menjadi tidak rindu karena melihat mereka di video. Atau ada juga yang mengatakan, aku nggak bahagia lah bang karena aku harus bangun pagi, aku harus disuruh cepat mandi karena harus sekolah minggu. Apalagi di jam segini kan film kartun kesukaanku sedang main. Ada film Doraemon, ada film Ultraman, Power Rangers, dan film kesukaan adik-adik yang lainnya. Nah, meskipun demikian, meskipun film-film kesukaan adik sedang tayang ataupun sedang main, tapi kita sediakan waktu kita untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk semakin menambah kebahagiaan kita dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani aktivitas. Nah, meskipun demikian, tapi jangan sampai ini adik-adik, kalau kebahagiaan kita itu membuat orang lain bersedih. Contohnya gimana bang? Yaitu mungkin ada adik-adik yang bahagia kalau mengerjai kawannya, yaitu menyembunyikan sendalnya, mengganggu teman kalau lagi belajar, atau seperti ini, sekolah minggu sambil diganggui adiknya atau abangnya yang sedang mengikuti sekolah minggu. Nah, ada juga ini adik-adik yang bahagia kalau melihat temannya jatuh naik sepeda. Atau ini sering disebut SMS. Ada yang tahu SMS? Senang melihat
orang susah. Nah, kalau ada yang sudah seperti itu, maka dari ini, mulai dari selesai khotbah ini atau selesai mengikuti ibadah sekolah minggu harus berubah ya adik. Nah, kalau ada yang sudah sempat melakukan itu, jangan diulangi lagi ya. Seperti dalam nats kita hari ini, ingin mengajarkan kita apa sih sebenarnya kebahagiaan orang Kristen? Kebahagiaan orang Kristen adalah karena hidup bersama dengan Tuhan, karena hidup menurut Taurat Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Itu adalah kebahagiaan orang Kristen. Nah, coba dibaca kembali judul perikop yang menjadi nats khotbah kita pada hari ini. Kalau adik-adik yang belum bisa membaca, minta tolong sama abangnya atau orang tuanya, bacakan judul perikop kita. Di situ ada dituliskan bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Nah, melalui judul itu bisa kita lihat bahwa apa sih sebenarnya yang menjadi kebahagiaan orang Kristen. Orang Kristen yang hidup berbahagia adalah orang Kristen yang berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah tongkat dan pelita bagi kita dalam menjalani persekolahan, dalam menjalani aktivitas lainnya. Sebagaimana tongkat, tahu adik-adik kan tongkat? Iya, tongkat itu kan dipakai untuk menopang kalau hampir jatuh. Dan sebagaimana juga pelita ataupun lampu, pastinya dia akan membawa terang. Nah, sehingga setiap orang yang kalau ada pelita, dia bisa melihat segala sesuatunya dengan baik. Nah, sekarang kalau kita sudah mengetahui firman Tuhan, maka kita juga harus melakukannya. Tidak boleh hanya mendengar saja. Masuk kuping kiri, keluar kuping kiri juga. Jangan, itu adalah tindakan yang salah. Harus kita lakukan, kita pahami dalam kehidupan kita ya adik-adik. Nah, kita harus mau menolong kawan yang sedang kesusahan, membantu orang tua, dan semakin rajin bersekolah minggu. Rajin berdoa, rajin belajar, agar adik-adik di rumah bisa mencapai cita-cita yang diimpikan. Nah, mungkin ada adik-adik yang bercita-cita sebagai pilot, biar bisa terbang tiap hari. Atau ada yang bisa cita-citakan menjadi polisi, biar bisa menangkap orang jahat. Atau ada juga yang bercita-cita menjadi dokter, agar dapat menyembuhkan orang sakit. Nah, tapi ada enggak adik-adik ini yang bercita-cita seperti para amang pendeta, agar bisa berbahagia, memberitakan firman Tuhan, dan semakin membuat orang banyak untuk berbahagia. Nah, maka dari itu, apapun yang adik-adik cita-citakan, harus semakin rajin belajar, baik kepada orang tua, dan juga yang paling penting harus selalu ingat dan selalu berbahagia dalam melakukan firman Tuhan. Maka dari itu, mulai dari sekarang nih, katakan dalam diri, aku harus bisa berubah. Aku ingin menjadi orang yang baik dan tidak membuat orang lain susah atau membuat orang lain sedih. Maka dari itu, sesuai dengan firman Tuhan, kita harus berbahagia melakukannya dalam setiap aktivitas kita dan dalam apapun yang kita alami. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan ini, sehingga kami masih dapat mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap aktivitas kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berbahagia dalam kehidupan ini, karena kami mempunyai Engkau sebagai penyelamat kami, dan kami juga mempunyai firman-Mu yang selalu mengajarkan kami untuk melakukan hal-hal baik ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa, meskipun kami masih melakukan ibadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing, kiranya ini tidak mengurangi sukacita kami, agar kami semakin semangat dalam melakukan ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sebutkan ayat firman Tuhan yang menjadi nats khotbah hari ini. Kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan yang katanya tadi apa? Hidup kebahagiaan orang Kristen apa tadi? Hidup menurut hukum Taurat dan berpegang pada firman Tuhan. Kebenaran firman. Jadi katanya tadi harus terjadi, aku
baik. Baik, sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita Bernyanyi. Ini dari PD ya, siapkan PD-nya. Sekarang kita nyanyi bareng-bareng. Yuk. Bu Ede nomor 792. 2. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2 ya, jadi. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan. Baik adik-adik sekolah minggu, kita sudah mengikuti ibadah mulai dari awal hingga akhir tadi. Amang harap semua bisa mengikutinya dengan baik ya. Tadi kami sudah memberikan ada 3 pertanyaan untuk adik-adik jawab, yaitu berupa kuis. Setiap minggunya akan ada nanti. Ada 3 pertanyaan. Tugasmu adalah menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Dan akan kami berikan hadiah bagi adik-adik, tapi di akhir tahun nanti. Caranya begini, pertanyaannya ada 3. Kalau adik-adik bisa menjawab ketiga-tiganya dengan benar, adik mendapat 1 poin. Tapi kalau hanya bisa menjawab 2 pertanyaan dan benar, berarti hanya memperoleh setengah poin. Kalau hanya dapat menjawab 1 pertanyaan benar, tidak ada poin. Nah, adik-adik harus berupaya bisa menjawabnya 3 pertanyaan dan jawabannya benar. Setelah adik-adik tahu jawabannya, bagaimana caranya?
Sekarang ambil kertasmu secari kertas, tuliskan namamu lengkap, kemudian tuliskanlah jawabanmu di kertas itu. Nomor 1, ini jawabannya. Nomor 2, nomor 3. Setelah ditulis, foto kertasnya, kemudian kirimkanlah foto itu ke Facebook HKBP Melati Garu 1. Sekali lagi, kirim ke Facebook HKBP Melati Garu 1. Jawaban adik-adik akan kami tunggu sampai jam 18.00 setiap minggu atau jam 6 sore. Kemudian pada jam 8 nanti malam, adik-adik akan mengetahui siapa pemenangnya. Nah, adik-adik sekalian, kumpulkan poinmu sebanyak-banyaknya. Akhir tahun ada banyak hadiah yang sedang menantikanmu. Sembari adik-adik mengumpulkan poin di dunia ini, adik-adik juga sedang mengumpulkan poin di surga kelak, menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Baik, Tuhan Yesus memberkatimu. Selamat hari Minggu. Dadah.